Masih terkait tindak pidana perdagangan orang, saudara, rumah milik Oknum Perwira Polri yang dijadikan tempat penampungan pekerja migran ilegal dengan 24 korban asal Nusa Tenggara Barat diketahui oleh warga sekitar sudah tak berpenghuni sejak bertahun-tahun lalu. Untuk mengusut dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini, Polda Lampung berkoordinasi dengan Divisi Propam Mabes Polri. Polisi telah melakukan penyelidikan terhadap rumah yang dijadikan penampungan pekerja migran ilegal atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 24 korban asal Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penyelidikan, rumah tersebut milik Oknum Perwira Polri. Rumah yang dijadikan tempat penampungan berada di kawasan Jalan Padat Karya Gang Haji Anwar, Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Rumah itu diketahui warga sekitar tak berpenghuni atau kosong sejak bertahun-tahun silam. Rumah itu pun sudah dipasang garis polisi oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Lampung. Menurut pengakuan RT dan warga sekitar, mereka tidak mengetahui adanya aktivitas penampungan orang di rumah tersebut karena rumah milik Oknum Pejabat Polri itu sudah kosong sejak tahun 2010 silam. Setahu saya rumah itu kosong. Udah berapa lama, Pak? Ya kurang lebih dari 2010 sampai sekarang 23 tahun. Nggak ada yang menghuni? Kalau itu kurang tahu juga, Pak. Kalau saya lewat, tempat itu memang kosong. Kosong, Pak, ya? Kurang tahu juga, Pak. Karena itu tertutup, Pak. Ya. Untuk mengusut dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini, Polda Lampung berkoordinasi dengan Divisi Propam Mabes Polri. Rumah itu milik, ya, rumah itu atau tempat itu milik dari seorang anggota Polri. Tapi tentunya kita harus dalami bagaimana bisa mereka itu ada di sana, apakah betul atau bagaimana caranya sampai orang itu bisa ada di situ. Apakah sewa, apakah kontrak, atau pinjam, dan lain sebagainya. Ini harus didalami. Kemudian kami juga berkoordinasi, Propam Polda Lampung berkoordinasi dengan Propam Mabes Polri, ya, untuk bisa ikut mendalami untuk melihat secara internal. Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, berjanji menindak tegas siapapun yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang, tak terkecuali anggota Polri. Mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelaku akan ditangani serius. Kan sudah jelas, arahan Bapak Presiden jelas, arahan Pak Kapolri jelas, Pak Menko jelas, ya ada bagian-bagian lah. Kalau ada yang terlibat, ya kalau misalnya yang polisi ada propam, kalau yang perlu dipidana, pidana. Kalau ada melibatkan yang lain, ada dari teman-teman dari POM nanti. Sebelumnya, pihak penyidik Polda Lampung menetapkan 4 orang tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sementara untuk para korban saat ini telah menjalani trauma healing di Polda Lampung dan pemeriksaan secara humanis oleh anggota Ditreskrimum Polda Lampung. Tim Liputan Kompas TV. Kita langsung menuju ke Mabes Polri bersama jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus untuk mengupdate informasi mengenai rumah yang dijadikan penampungan pekerja migran ilegal di Lampung. Selamat siang Irianda. Irianda, sudah sejauh mana penyelidikan soal perwira polisi pemilik rumah penampungan pekerja migran ilegal di Lampung? Irianda. Ya, Mercy, ini yang menjadi ramai juga ya, tidak hanya pengungkapan kasus TPPO-nya, tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian ada 24 orang atau perempuan asal dari NTB yang kemudian sudah diungkap oleh Polda Lampung, tapi juga pemilik rumahnya yang kita sudah tahu bersama, ini adalah seorang pamen atau perwira menengah di kepolisian, bukan jabatan yang ecek-ecek begitu. Ini adalah perwira menengah dengan kabarnya jabatannya adalah AKBP yang saat ini oknum polisi ini atau orangnya ini sedang bertugas atau berdinas di Mabes Polri. Itulah kenapa Karopenmas Humas Polri juga beberapa waktu lalu atau beberapa hari lalu ini juga sudah menyatakan secara langsung terkait dengan kasus ini, sudah memberikan pernyataan bahwa memang Divpropam Polri ini tengah berkoordinasi dengan Propam dari Polda Lampung itu sendiri untuk kemudian mendalami ada atau tidaknya keterkaitan ataupun hal-hal lain terkait dengan kepemilikan rumah oleh perwira menengah polisi ini. Tapi kalau kita lihat perkembangan kasusnya sebenarnya ini kita bagi dua terlebih dahulu, Mercy.
penanganan kasus dari TPPO-nya itu sendiri yang sudah ditangani secara progresif oleh kepolisian, sudah menyelamatkan 24 orang, kemudian juga sudah menetapkan 4 orang tersangka. Yang kita tahu ini informasinya bahwa ke-24 orang ini merupakan CPMI atau calon pekerja migran Indonesia yang akan dikirim rencananya secara non-prosedural atau ilegal ke daerah-daerah di Timur Tengah. Utamanya ini terkait dengan jaringan di Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Soal jaringan ini sendiri juga menarik, ini belum dirinci secara khusus apa maksud dari jaringan ini, apakah kemudian ini juga melibatkan orang-orang di warga atau orang-orang warga negara asing di Arab Saudi ataupun Uni Emirat Arab atau seperti apa. Ini yang kemudian juga masih coba kami cari informasinya. Nah, kemudian yang juga menjadi menarik satu lagi adalah yang tadi, kepemilikan rumah. Tentu ini menjadi perhatian banyak pihak, apalagi kita tahu seminggu yang lalu Mahfud MD, Menko Polhukam juga di Istana menyampaikan Presiden Jokowi terkait dengan penanganan TPPO ini jangan ada backing-backingan begitu ya. Jangan ada setengah-setengah, harus diusut tuntas. Kemarin Kapolri juga sudah bertemu dengan Menpan RB untuk terkait dengan penanganan kasus TPPO di Indonesia ini. Sudah juga ada Satgasus TPPO di seluruh Polda, ini mengamanatkan atau menyiratkan begitu bahwa tindakan Indonesia saat ini atau sifat Indonesia saat ini untuk mengelarkan permasalahan TPPO ini sangat serius sekali. Tentu kita berharap tidak ada keterkaitan secara langsung antara perwira menengah atau polisi itu sendiri dengan kasus TPPO yang kemudian rumahnya ini dijadikan tempat penampungan CPMI ilegal. Harus didalami juga sudah berapa lama ini terjadi, kemudian juga kenapa selama ini, pertanyaan berikutnya, ini tidak diketahui oleh sang pemilik rumah. Memang kalau dari pernyataan tetangga ini sudah kosong begitu ya sejak belasan tahun lalu karena sudah tidak berdinas lagi di Lampung Utara. Itu informasi terakhir yang coba kami himpun. Mersi. Ya, pengungkapan kasus terus dilakukan. Lantas apakah nantinya Mabes Polri akan memanggil oknum polisi yang memiliki rumah itu ya, Anda? Kalau melihat nada begitu ya, kalau melihat kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan beberapa hari lalu saat menanggapi kami wartawan yang menanyakan soal keterkaitan antara pemilik rumah yaitu sang pamen perwira menengah dengan jabatan AKBP atau pangkat AKBP dengan kasus TPPO ini sendiri, kalau melihat nada bicaranya sepertinya iya, ini akan didalami langsung baik itu oleh Polri ataupun oleh Polda Lampung. Karena informasi yang coba kami himpun terakhir, sang AKBP ini tengah berdinas di Mabes Polri di Jakarta saat ini. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa sudah ada koordinasi antara Bid Propam Polda Lampung dengan Div Propam Mabes Polri. Apa artinya? Itu tandanya polisi sepertinya serius untuk menangani kasus ini, tidak hanya dari sisi perdagangan orangnya, TPPO-nya sudah menyelamatkan 24 orang, kemudian juga sudah menetapkan tersangka 4 orang, tapi juga akan melihat lebih dalam tadi, ada tidaknya keterkaitan antara pamen ini dengan kasus TPPO ini. Tentu kita tidak berharap ya ada keterkaitan, karena bila memang ada keterkaitan ini akan menjadi bahaya sekali. Kita tahu yang harusnya menindak TPPO ini adalah polisi, tapi kalau ada dalam tanda kutip permainan di sini antara polisi dan juga para pelaku TPPO ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya sekali. Sekali lagi kita tidak berharap itu terjadi. Merci. Dugaan keterlibatan perwira menengah Polri di kasus perdagangan orang terus didalami. Terima kasih jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus yang melaporkan langsung dari Mabes Polri.